Gerakan masyarakat sipil atau politik oposisi hari ini akan menagih definisi yang dibuat Pak Prabowo hari ini, yaitu politik adalah keinginan untuk memuliakan rakyat, keinginan untuk menghasilkan keadilan bagi rakyat, bukan bagi penguasa tuh. Jadi itu yang akan ditagihkan nanti setelah Prabowo mulai berkuasa di bulan Oktober nanti. Juga akan ditagihkan pada Prabowo sebagai presiden baru nanti apa yang dia maksud dengan politik, bahwa politik itu bukan untuk menabung kekuasaan, apalagi rakus terhadap kekuasaan, tetapi untuk mengembalikan hak rakyat terhadap kemakmuran dengan basis bahwa politik adalah upaya untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Jadi dua soal ini, itu definisi politik dan tugas dari kekuasaan, itu yang akan ditagih di hari-hari pertama Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, karena Prabowo sudah mengucapkan kedudukan dia bukan untuk menabung kekuasaan atau lebih kasar lagi rakus kekuasaan, tapi untuk melayani rakyat. Itu bagian yang baik karena diucapkan, maka akan ditagih nanti oleh publik. Yang kedua, pengertian politik yang sebetulnya sekarang itu ditafsirkan sebagai buruk juga harus diperbaiki nanti di dalam rejim baru Presiden Prabowo, bahwa politik itu adalah fasilitas untuk melayani rakyat. Jadi kita harus ulang-ulang itu supaya tertanam di dalam benak pemerintahan yang akan datang, bahwa janji kampanye itu hanya dua sebetulnya, itu memuliakan rakyat dan memberi hak pada rakyat untuk mengucapkan pikirnya sendiri. Kan itu aja tuh sebetulnya secara gampang. Nah, implikasinya akan kita lihat pada kebijakan demokrasi misalnya. Apakah regulasi yang mengatur hak-hak militer dan polisi itu di dalam bentuk undang-undang itu masih mau diteruskan atau harus dibatalkan, karena perluasan wilayah militer dan wilayah polisi ke dalam institusi-institusi sipil itu juga membahayakan demokrasi. Jadi sekaligus kesempatan bagi kita untuk mengatakan kepada Pak Prabowo bahwa sekaligus evaluasi proposal regulasi yang disodorkan oleh Presiden Jokowi yang kelihatannya dimaksudkan untuk melindungi rejim dia. Tetapi kita lihat bahwa 3 hari ini masyarakat sipil sadar bahwa undang-undang yang akan mengatur Polri dan militer itu juga masih membahayakan demokrasi. Jadi harus dibatalkan. Sedang menunggu sebetulnya reaksi dari Presiden Jokowi terhadap keadaan hari ini. Tetapi kita hanya bisa mendengarkan bahwa Presiden Jokowi melalui juru bicara atau agen-agen dia di kekuasaan sudah memutuskan untuk tidak mengajukan Kaisang sebagai calon pemimpin di dalam pilkada nanti. Juga sudah diterima semacam kesepakatan bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati sebagai bagian dari cara kita menghormati demokrasi. Artinya tidak boleh lagi legislatif mencampuri keputusan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Dengan penghormatan itu bisa dimulai satu era di mana hubungan antar lembaga itu terjadi, kalau ada terjadi misinterpretasi maka harus dikembalikan pada aturan konstitusi. Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi berhak untuk mereview undang-undang, dan hasil review itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa ada jeda. Jadi prinsip-prinsip itu yang di dalam hari-hari ini disebut sebagai ratio decidendi itu tidak boleh dibatalkan oleh apapun, termasuk kegenitan DPR untuk mengutak-atik atau menginterpretasikan prinsip-prinsip yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, penyelamatan demokrasi juga harus dimulai dengan penghormatan pada pembagian kekuasaan, pada separation of power antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau itu bisa kita sepakati, maka kita bisa mulai untuk membayangkan pilkada nanti, lepas dari transaksi yang belum selesai, bisa berlangsung dalam koridor kepercayaan terhadap demokrasi. Jadi pilkada itu akan jadi tanda pertama bahwa kesepakatan rasional, kesepakatan yang penuh dengan kebijaksanaan itu bisa mulai dipraktekkan di pilkada nanti. Dengan kata lain, pilkada yang akan kita lakukan November nanti itu penanda pertama bahwa demokrasi sudah dipulihkan. Jadi itu sebetulnya harapan kita. Tetapi menuju ke arah pilkada itu juga masih penuh banyak jebakan dan tanda tanya.
karena situasi politik berubah, banyak partai-partai kecil yang juga pelan-pelan menjadi arogan sebetulnya karena merasa bahwa nilai tawarnya itu terlalu mudah untuk dia naikkan, dan itu akan membatalkan komposisi-komposisi yang sudah dijanjikan oleh partai-partai dalam bentuk koalisi. Tetapi sekali lagi itu masih dalam tanda tanya apakah kita masih bisa menemukan kemurnian demokrasi di pilkada yang akan datang. Nah, jaminan itu kita perlukan dari rejim yang akan datang, karena November nanti pilkada akan berlangsung di bawah naungan pemerintahan yang baru.